Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kimia lanjut acara 6 yang berjudul reaksi redoks dan elektrokimia. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok kami akan memperkenalkan diri dan menjabarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Saya Melisa Maulina Bila di sini akan menjelaskan latar belakang dari praktikum acara 6. Redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Reaksi ini merupakan reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron secara berurutan dari suatu spesies kimia ke spesies kimia lainnya. Dalam reaksi redoks selalu terjadi bersamaan. Logam dan larutan elektrolit bertindak sebagai konduktor karena logam tembaga terdapat banyak elektron bebas yang dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Sedangkan larutan elektrolit dapat bertindak sebagai konduktor karena mengandung partikel bermuatan yang disebut ion positif dan ion negatif. Ion positif akan bergerak ke katoda dan ion negatif ke anoda. Sel elektrokimia dapat diklasifikasikan sebagai sel galvani bila sel digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan sel elektrolisis bila sel memerlukan energi listrik dari suatu sumber. Sel volta atau sel galvani dapat digunakan untuk menentukan arah kespontanan reaksi redoks. Hasil kali kelarutan konstanta kesetimbangan dan menentukan pH larutan. Prinsip dari sel volta atau sel galvani yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Selain itu, pada anoda, produk dari reaksi oksidasi adalah elektron dan pada katoda adalah sebaliknya. Saya Nisa Amelia Pratiwi akan menyebutkan tujuan dari praktikum kimia lanjut acara 6 yang berjudul reaksi redoks dan elektrokimia. Tujuannya adalah untuk mengetahui reaksi redoks serta perubahan-perubahan yang terjadi. Saya Yunita, kali ini akan memaparkan alat dan bahan yang kami gunakan saat praktikum. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama alat yaitu ada batang pengaduk, elektroda karbon, kabel anoda, kabel katoda, klem, penjepit, pipa U, pipet tetes, pipet ukur 2 mili, power supply, tabung reaksi, rubber bulb, statif, tabung reaksi, dan water bath. Selanjutnya untuk bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada indikator phenolphthalein, larutan asam sulfat 1 molar, larutan besi 2 klorida 0,1 molar, larutan hidrogen peroksida 0,1 molar, larutan kalium iodida 0,1 molar, larutan kalium iodida 0,25 molar, larutan kanji 1%, larutan kloropon, larutan natrium nitrat 0,5 molar, larutan seng 2 nitrat 0,5 molar, larutan seng 2 sulfat 0,5 molar, larutan tembaga 2 sulfat 0,5 molar, larutan timbal 2 nitrat 0,5 molar, padatan seng, padatan tembaga, serbuk besi, dan serbuk mangan dioksida. Saya M. Arya Gipari. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari praktikum kimia dasar lanjut acara 6. Prosedur kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama reaksi redoks dan yang kedua sel elektrolisis. Reaksi redoks dibagi menjadi 6. Yang pertama reaksi antara larutan CuSO4 dan logam Zn. Dimasukkan 2 mili larutan CuSO4 0,5 molar ke dalam satu tabung reaksi, lalu ditambahkan logam Zn. Dibiarkan beberapa menit, lalu dicatat perubahan yang terjadi. Yang kedua, reaksi antara larutan ZnSO4 dan logam Cu. Dimasukkan 2 mili larutan ZnSO4 0,5 molar ke dalam suatu tabung reaksi. Ditambahkan logam Cu, dibiarkan beberapa menit, lalu dicatat perubahan yang terjadi. Yang ketiga, reaksi antara Fe dengan larutan PbNO3 2 kali 0,5 molar, ZnNO3 2 kali 0,5 molar, dan NO3 0,5 molar. Dimasukkan logam Fe masing-masing ke dalam larutan Pb NO3 2 kali 0,5 molar, ZnNO3 2 kali 0,5 molar,
dan NaNO3 0,5 molar. Lalu dicatat perubahan yang terjadi. Yang keempat, reaksi disproporsionasi antara larutan H2O2 0,1 molar dengan serbuk MnO2. Dimasukkan 10 tetes H2O2 0,1 molar ke dalam tabung reaksi, ditambahkan MnO2, dikocok dan didiamkan beberapa menit. Lalu dicatat perubahan yang terjadi. Yang kelima, reaksi antara larutan H2O2 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Ki 0,1 molar, dan larutan kanji. Dimasukkan 5 tetes H2O2 0,1 molar ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 5 tetes H2SO4 1 molar, ditambahkan 10 tetes Ki 0,1 molar, ditambahkan 1 tetes larutan kanji, lalu dicatat perubahan yang terjadi. Yang keenam, reaksi larutan FeCl3 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Ki 0,1 molar, dan larutan kanji. Dimasukkan 5 tetes FeCl3 0,1 molar ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 tetes H2SO4 1 molar, ditambahkan 10 tetes Ki 0,1 molar, dipanaskan sebentar, lalu dicatat perubahan yang terjadi. Ditambahkan 1 tetes larutan kanji, lalu dicatat kembali perubahan yang terjadi. Yang kedua, sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ada 2 bagian, yaitu katoda dan anoda. Dimasukkan larutan Ki 0,25 molar ke dalam pipa U, dipasang dan dihubungkan elektroda dengan sumber arus 6 volta selama 5 menit. Lalu diputuskan arus. Dicatat perubahan yang terjadi pada ruang katoda dan anoda. Pada tabung katoda, diambil 2 ml larutan dari ruang katoda, ditambahkan beberapa tetes phenolphthalein, ditambahkan 2 ml larutan FeCl3 0,1 molar, lalu dicatat perubahan yang terjadi. Pada anoda, disiapkan tabung anoda, diambil 2 ml larutan dari ruang anoda, ditambahkan 1 ml larutan CHCl3, lalu dikocok. Dicatat perubahan yang terjadi. Saya Audi Mirtamulia di sini akan menjelaskan hasil pengamatan dari acara 6, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Di mana di percobaan yang pertama yaitu reaksi antara larutan CuSO4 dan logam Zn. Di sini kami menggunakan 2 ml ZnSO4 yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 molar yang memiliki warna awal bening. Setelah itu ditambahkan logam Cu yang memiliki warna awal oranye. Setelah itu didiamkan beberapa menit. Kemudian hasil pengamatan yang kami dapatkan yaitu setelah dicampurkan larutan ZnSO4 dan logam Cu tidak mengalami perubahan warna atau tetap. Percobaan yang kedua yaitu reaksi antara larutan ZnSO4 dan logam Cu. Di sini kami menggunakan 2 ml CuSO4 yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 molar, di mana warna dari CuSO4 ini yaitu biru. Setelah itu ditambahkan dengan logam Zn. Logam Zn ini memiliki warna awal yaitu silver. Setelah itu didiamkan beberapa menit, kemudian hasil yang kami dapatkan yaitu larutan CuSO4 mereduksi logam Zn sehingga logam Zn mengalami korosi dengan berubah warna menjadi hitam dan filtrat yang berwarna bening, serta tabung reaksi terasa panas. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu reaksi antara Fe dengan larutan PbN32 sebanyak 0,5 molar, ZnNO3 2 sebanyak 0,5 molar, dan NaNO3 sebanyak 0,5 molar. Di mana di sini kami menggunakan 10 tetes H2O2 0,1 molar yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Warna awal dari H2O2 ini yaitu bening. Setelah itu ditambahkan dengan MnO2. Warna awal dari MnO2 ini yaitu bening. Setelah itu dikocok, kemudian campuran H2O2 dan MnO2 larut dan berwarna hitam. Setelah itu didiamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, serbuk MnO3 mengendap ke tabung reaksi dengan warna hitam dan filter berwarna bening. Percobaan yang keempat yaitu reaksi disproporsionasi antara larutan H2O2 sebanyak 0,1 molar dengan serbuk MnO2. Di sini kami menggunakan logam Fe yang memiliki warna awal hitam
yang dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan larutan PbNO32 yang memiliki warna awal bening sebanyak 0,5 molar, yang warna larutan PbNO32 tetap bening dan logam Fe tidak larut oleh PbNO32. Setelah itu, logam Fe dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Warna awal dari logam Fe ini yaitu hitam. Setelah itu ditambahkan larutan ZnO32 sebanyak 0,5 molar. Warna larutan ZnO32 tetap bening atau tidak berubah dan logam Fe tidak larut oleh ZnNO32. Setelah itu, logam Fe dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Warna awal logam Fe ini yaitu hitam. Setelah itu ditambahkan dengan larutan NaNO3 sebanyak 0,5 molar dan menghasilkan warna larutan tetap bening, tidak berubah dan logam Fe tidak larut oleh ZnNO32. Percobaan yang kelima yaitu reaksi antara larutan H2O2 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Kl 0,1 molar dan larutan kanji. Di sini kami menggunakan 5 tetes FeCl3 0,1 molar yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, di mana warna awal dari FeCl3 ini yaitu bening. Setelah itu ditambahkan dengan 10 tetes H2SO4 1 molar, yang warna awal dari H2SO4 ini yaitu bening. Campuran FeCl3 dan H2SO4 berwarna bening. Setelah itu ditambahkan dengan 10 tetes Kl 0,1 molar. Warna awal Kl yaitu bening. Warna campuran menjadi kuning cerah. Setelah itu dipanaskan lalu diamati perubahannya. Warna campuran berubah lagi menjadi oranye pekat. Setelah itu yang terakhir yaitu ditambahkan 1 tetes kanji. Warna awal larutan kanji adalah bening. Kemudian warna campuran berwarna biru. Kemudian percobaan yang keenam yaitu reaksi larutan FeCl3 0,1 H2SO4 1 molar, Kl 0,1 molar dan larutan kanji. Di sini kami menggunakan 5 tetes H2O2 sebanyak 0,1 molar yang memiliki warna awal bening yang dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 5 tetes H2SO4 sebanyak 1 molar, di mana warna awal dari H2SO4 ini yaitu bening. Campuran H2O2 dan H2SO4 berwarna bening. Setelah itu ditambahkan 10 tetes Kl sebanyak 0,1 molar. Warna awal dari Kl yaitu bening. Setelah dicampurkan dengan larutan Kl, awalnya berubah warna menjadi kuning kemudian menjadi oranye bening. Setelah itu ditambahkan dengan 1 tetes kanji. Warna awal larutan kanji yaitu bening. Setelah dicampurkan dengan larutan kanji berubah menjadi oranye dan memiliki endapan yang berwarna hitam. Akhir yaitu elektrolisis larutan Kl. Larutan Kl dimasukkan ke dalam pipa U sebanyak 0,25 molar. Warna awal dari Kl yaitu bening. Elektroda kation dipasangkan dan dihubungkan dengan sumber arus 6 volt selama 5 menit. Katoda terdapat gelembung udara pada sekitaran batang karbon dan filter berwarna bening. Sedangkan anoda memiliki warna oranye keluar dan batang karbon dengan warna filter kuning bening. A yaitu tabung katoda, di mana diambil 2 mili dan didapatkan warna awal yaitu bening. Ditambahkan indikator fenolfthalein sebanyak 2 tetes, warna larutan berubah menjadi merah muda. Kemudian ditambahkan dengan FeCl3 sebanyak 0,1 molar, 2 mili. Warna larutan berubah menjadi merah setelah penambahan FeCl3. Kemudian tabung anoda. Diambil 2 mili. Warna awal dari ini adalah kuning bening. Kemudian ditambahkan dengan 1 mili CHCl3 dan dikocok. Kemudian warna awal dari CHCl3 ini yaitu bening. Warna campuran tidak larut dan terbentuk 2 fase, di mana fase atas liquid berwarna kuning dan fase bawah liquid dengan berwarna bening. Saya Fitria Sofiana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan acara 6, di mana pada percobaan kali ini membahas mengenai reaksi redoks dan sel elektrolisis. Pada percobaan pertama, yaitu larutan CuSO4 yang ditambahkan dengan logam Zn. Larutan CuSO4 yang awalnya berwarna biru,
setelah ditambahkan dengan logam Zn akan berubah menjadi warna bening, sedangkan logam Zn yang awalnya berwarna silver akan berubah menjadi warna hitam. Hal ini disebabkan oleh larutan CuSO4 yang mereduksi logam Zn sehingga logam Zn mengalami korosi yang ditandai dengan logam Zn menjadi hitam dan filtrat yang berwarna bening, serta tabung reaksi yang terasa panas. Pada percobaan kedua, yaitu antara larutan ZnSO4 dengan logam Cu. Larutan ZnSO4 yang awalnya berwarna bening setelah dicampurkan dengan logam Cu tetap berwarna bening atau tidak ada perubahan warna. Serta logam Cu juga tidak mengalami perubahan warna di mana warnanya tetap berwarna orange. Tidak adanya perubahan warna menunjukkan tidak ada reaksi yang terjadi antara larutan ZnSO4 dengan logam Cu. Hal ini membuktikan reaksi tidak dapat terjadi secara spontan. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu percobaan antara logam Fe dengan larutan PbNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, dan NaNO3. Reaksi antara PbNO3 2 kali dengan logam Fe, di mana logam Fe tidak dapat larut dalam PbNO3 2 kali. Kemudian pada reaksi antara larutan ZnNO3 2 kali dengan logam Fe, Fe juga tidak larut dalam ZnNO3 2 kali. Kemudian yang terakhir, antara NaNO3 dengan logam Fe juga tidak larut. Ketiga pencampuran tersebut tidak menghasilkan reaksi redoks. Hal ini disebabkan karena sifat beberapa logam pada deret volta. Semakin ke kanan, maka logam akan mudah tereduksi. Sedangkan semakin ke kiri, logam akan sulit tereduksi atau dengan kata lain mudah mengalami oksidasi. Yang keempat yaitu reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi adalah reaksi di mana suatu zat mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi. Pada percobaan ini, larutan H2O2 yang awalnya berwarna bening ditambahkan dengan serbuk MnO2 yang berfungsi sebagai katalis dengan warna awal bening. Setelah keduanya bercampur, larutan berubah warna menjadi hitam, di mana warna hitam terjadi karena larutan bubuk MnO2 pada larutan H2O2 menghasilkan H2O dan O2 menjadi dua senyawa yang berbeda. MnO2 hanya berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi namun tidak mempengaruhi hasil reaksi. Kemudian pada percobaan kelima yaitu pencampuran antara H2O2, H2SO4, Ki dan larutan kanji. Pada pencampuran larutan H2O2 dengan larutan H2SO4 tidak terjadi perubahan warna karena H2SO4 hanya berfungsi sebagai katalis dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Kemudian penambahan larutan Ki terjadi perubahan warna menjadi orange bening. Larutan Ki berfungsi sebagai indikator sebab Ki apabila tereduksi menjadi I2. Kemudian larutan kanji berfungsi sebagai indikator dan terjadi perubahan warna biru sejak awal penambahannya yang menunjukkan bahwa adanya iodin atau I2 dalam produk. Percobaan keenam yaitu pencampuran FeCl3, H2SO4 dan Ki. FeCl3 ditambahkan H2SO4 kemudian terbentuk warna bening. Fungsi penambahan H2SO4 yaitu untuk memberikan suasana asam agar terjadi reaksi antara FeCl3 dengan Ki. Warna larutan setelah ditambahkan larutan Ki berubah menjadi warna kuning cerah. Pemanasan bertujuan untuk mempercepat reaksi karena kenaikan suhu dapat mempercepat tumbukan partikel sehingga dapat mempercepat pencapaian energi aktivasi. Setelah dipanaskan, warna larutan berubah kembali menjadi warna orange pekat dan terjadi perubahan menjadi warna orange dan terbentuk endapan berwarna hitam. Hal ini disebabkan adanya reaksi antara amilum dari kanji dengan Ki. Fungsi dari penambahan larutan kanji adalah untuk membuktikan adanya I2 dalam reaksi redoks. Kemudian pada percobaan ketujuh yaitu elektrolisis larutan Ki. Pada percobaan ini digunakan larutan Ki yang dimasukkan ke dalam pipa U. Elektroda dihubungkan dengan sumber 6 volt dalam waktu 5 menit. Pada anoda, warna orange keluar dari batang karbon dengan filtran kuning bening. Sedangkan pada katoda, warna larutan Ki tetap bening, tidak terjadi perubahan warna namun terdapat gelembung udara pada sekitar batang karbon. Adanya gelembung udara pada karbon menandakan bahwa larutan tersebut terdapat aliran listrik. Aliran listrik ini berguna untuk membuat suatu reaksi yang semula tidak spontan menjadi spontan. Sedangkan perubahan warna pada ruang anoda disebabkan oleh teroksidasinya 2 imin menjadi I2 plus 2E. Kemudian dari
katoda diambil 2 mili dan ditambahkan indikator fenolftalein. Larutan katoda yang semula berwarna bening berubah menjadi warna merah muda setelah penambahan indikator fenolftalein. Perubahan warna yang terjadi pada larutan menunjukkan bahwa larutan bersifat basah dan ditambahkan kembali dengan FeCl3 dengan warna awal bening. Lalu larutan berubah menjadi warna merah. Perubahan warna merah ini disebabkan oleh OH- diikat oleh FeCl3 dan menunjukkan larutan bersifat asam. Kemudian pada pengambilan 2 mili larutan dari anoda yang kemudian ditambahkan CHCl3, terdapat dua lapisan dan tidak terjadi reaksi karena larutan CHCl3 tidak larut dengan larutan Ki. Hal ini disebabkan karena I2 bersifat nonpolar sedangkan CHCl3 bersifat polar. Saya Bego Nur Kamila kali ini akan menyampaikan kesimpulan dari acara 6 yakni reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks terjadi karena adanya perpindahan elektron dari reduktor ke oksidator. Reaksi redoks berlangsung secara spontan jika nilai elektron selnya bernilai positif dan sebaliknya. Adapun reaksi disproporsional yaitu reaksi yang oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Reaksi yang berlangsung secara spontan adalah reaksi antara larutan CuSO4 dengan logam Zn, reaksi antara serbuk Fe dengan larutan PbNO32, reaksi antara H2O2 dengan bubuk MnO2, reaksi antara larutan H2O2 H2SO4Kl dan larutan kanji serta reaksi antara FeCl3 H2SO4Kl dan larutan kanji. Sedangkan reaksi yang berlangsung tidak spontan, reaksi antara larutan ZnSO4 dengan logam Cu, reaksi antara Fe dengan ZnNO32, dan reaksi antara Fe dengan NaNO3. Sedangkan pada sel elektrolisis, bagian katoda terbentuk gelombang gas dari reaksi reduksi H2O dan ion OH-. Bagian anoda terjadi perubahan warna karena pada elektrolisis Kl terjadi oksidasi menjadi L2 yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi elektrolisis terjadi dari reaksi katoda reduksi dan reaksi anoda oksidasi.